Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah bun, ini tuh vlog pertamaku setelah aku habis lahiran. Ini kegiatanku hari ini di siang harinya. Jadi aku ceritanya mau bersih-bersih dapur dulu, tapi nggak semuanya ya. Jadi ini video sehari sebelum anakku kena muntaber. Sekarang udah terhitung masuk hari ketiga dia sakit dan badannya tuh kurus banget sampai tulang-tulangnya tuh kelihatan, matanya juga cekung. Alhamdulillah sekarang sudah mau makan. Sebenarnya kalau makan dia tuh susunya bagus banget. Cuman sayangnya setiap kali makan kan biasanya tuh selalu muntah. Kemudian gak lama tuh langsung BAB. Yang dikeluarin BAB-nya itu berupa cairan, berupa air biasa, terus sama sedikit serat-serat gitu. Kita tuh sampai bingung banget mau ngapain lagi karena ini posisinya sudah bawa ke bidan ya. Udah dikasih paracetamol, antibiotik juga, sama obat mencret dan obat muntahnya juga. Sampai sekarang aku tuh belum bisa bersihin dapurku secara keseluruhan ya. Paling aku cuma nyapu sama bersihin mejanya. Terus untuk dinding-dindingnya tuh belum pernah aku bersihin setelah aku habis lahiran. Jadi teman-teman sebenarnya beberapa minggu sebelum TikTok Shop itu dihapus, aku tuh mulai bergabung ke TikTok Shop. Dan alhamdulillahnya baru 1 hari 2 hari gabung, aku udah punya penghasilan walaupun sedikit ya. Walaupun nggak sampai 50.000, tapi pada akhirnya aku dapat penghasilan lumayan juga buat jajan anak. Akhirnya aku dapat sampel gratis. Nah ini salah satunya itu kayak rice cooker mini gitu dari Advance. Ini aku dapat sampel gratis dari TikTok. Terus sama satu lagi sampel gratisnya itu berupa makeup set gitu. Tapi karena emang aku nggak terlalu pinter buat makeupan, jadi ada beberapa barang yang emang aku jual di warungku. Nah ini aku mau numis sayur dulu. Sayur yang aku masak itu mau aku tumis sawi manis. Ini buat lauk untuk nanti sorenya. Jujur ya bun, kemarin itu bisa gabung jadi TikTok affiliate itu seneng banget. Kenapa? Karena aku tuh kayak bisa punya penghasilan lain di luar warung sembakoku kan. Mana juga aku udah ngambil cuti untuk ngajar selama beberapa bulan ke depan, karena aku pikir pasti repot banget kalau harus bawa anakku yang usianya 15 bulan sama yang bayi juga. Kalau Ayunya itu kan bisa ditinggal, tapi kalau yang nomor 2 dan nomor 3 kan nggak mungkin ditinggal. Terus misalnya kalau mau dibawa sekolah juga, bawa motor juga, tuh takutnya debunya tuh tebel banget malah jadi penyakit. Akhirnya aku putusin buat cuti lumayan panjang. Mungkin nanti aku bakal masuknya tahun ajaran baru lah. Next ini aku mau goreng tempe dulu. Goreng tempenya kok biasa aja, nggak pakai tepung ya. Jadi biasanya kalau yang namanya tempe goreng itu nggak sempet jadi lauk untuk makan, langsung dicemirin gitu aja. Jadi aku tuh tipe orang yang emang suka makan ya, emang suka ngemil gitu. Biasanya aku juga hobinya tuh bikin kue atau makanan gitu ya. Cuman karena sekarang tuh udah punya baby juga, jadi kalau mau masak kue atau masak jajanan gitu cemilan gitu rasanya maju mundur gitu. Sebenarnya di kulkas aku punya stok bumbu cilok ya. Sebenarnya tinggal ngadon si aci sama terigu aja. Tapi Allah itu susahnya, males banget mau mulainya tuh. Yang bikin males buatnya itu bukan karena males ngerjain tuh, bukan ya. Malesnya itu karena biasanya tuh kalau misalnya aku lagi berbikinan tahu-tahu tiba-tiba tuh anak tuh lagi rewel atau lagi nangis. Nah itu yang susahnya itu teman-teman.
Nah, sebenarnya kan kemarin itu aku dapat sampel rice cooker itu ya, mini rice cooker itu. Katanya sih bisa bikin kue juga kayak bolu gitu. Mungkin next time aku bakal coba. Kebetulan aku punya mixer yang ada mangkoknya gitu. Jadi bisa ditinggalkan kalau buat nge-mix si adonan bolunya. Tapi tinggal lagi nungguin niatnya aja sih sebenarnya. Nah ini suamiku pulang dari belanja ya, jadi dia belanja jajanan gitu, ciki-ciki gitu. Karena emang cikinya lagi di rumah tuh lagi habis. Ini aku unboxing percikian ini bareng kedua anakku. Dan kebetulan juga ini langsung ada pembeli. Alhamdulillah ya. Jadi ini percikiannya masih berantakan banget teman-teman. Jadi mau dirapiin dulu, mau disusun juga. Aku tuh nggak bisa buka pintu warungku ya. Kalau dulu emang itu pintu warung selalu kubuka. Cuman sejak anakku yang nomor 2 ini, si Hamizan tuh bisa jalan, biasanya dia tuh suka keluar rumah gitu. Nggak tahu siang, nggak tahu pagi, nggak tahu sore, udah nyelonong keluar aja. Sebenarnya dari dia merangkak juga udah bisa keluar rumah. Makanya aku nggak kasih dia keluar, nggak aku bukain pintunya kalau emang nggak ada yang perlu-perlu banget ya. Bukan apa-apa sih kalau emang dia udah keluar tuh rasanya riweh banget bawaannya kan, mau jalan, mau main tanah, terus mengutin sampah gitu yang kotor-kotor. Kadang kan kita nggak bisa selalu standby jagain gitu, mau liatin tuh nggak bisa. Kalau udah yang belanja, oh udah ujung-ujungnya minta tolong si Ayu buat ngeliatin dia lagi main gitu. Cuma masalahnya ini dua beradik kadang-kadang akur tapi lebih banyak nggak akurnya ya teman-teman ya. Padahal jarak usianya lumayan jauh, cuman ya mungkin nggak tahu juga apa, mungkin memang si Ayunya cemburuan atau gimana. Cuman kayaknya kalau cemburuan enggak ya, karena kita tuh nggak ngebedain gitu. Ini kebetulan bensinnya lagi habis, aku minta diantar lagi, ternyata yang biasa langgananku biasa nganter minyak itu beliau lagi sakit, jadi aku nggak dianterin, udah mutus ya bensinnya udah beberapa hari ini. Kalau dulu ya aku tuh yang sering mutus itu adalah gas. Kenapa? Karena dulu kan akses jalannya tuh nggak bagus gitu. Nah terus yang nganter gas itu dia selalu bawa mobil pickup gitu. Jadi kalau nganter barang pasti nggak nyampe ke ujung desa ini. Karena kan posisi rumahku tuh hampir di ujung lah. Karena jalannya jelek. Apalagi kalau musim musim penghujan udah hancur banget. Untuk bunda yang punya warung sembako kayak aku gimana nih bun? Perekonomiannya lancarkah jualannya? Namanya rezeki ya bun ya. Ada up and down-nya juga. Kadang kalau lagi rame ya rame banget, kalau lagi sepi ya kita bisa tidur seharian, ya bahasanya gitu kan. Karena kalau kita punya usaha gini tuh beda sama orang yang kerja kantoran, beda sama orang kerja yang memang dia makan gajinya tuh bulanan tuh beda. Kalau orang yang kerja kantoran atau kerja yang makan gaji bulanan pasti gajinya pasti kan. Nah kalau untuk kita yang punya usaha gini tuh penghasilan dalam satu harinya tuh nggak tentu. Kadang kalau lagi rame bisa dapat banyak banget. Cuman kalau lagi sepi ya tahu deh. Tapi semuanya harus disyukurin, harus dinikmatin, harus dijalanin ya. Nah ini tuh sebenarnya tumpukan kardus juga udah banyak banget di samping rumah tuh banyak. Cuma masalahnya harga kardus tuh sekarang lagi anjlok ya. Dari harga yang 2.500 sekarang tuh jadi kemarin ditawar 500 perak per kilonya. Jadi sejak aku hamil gede, kemudian habis lahiran, aku tuh nggak pernah ke pasar, bukan nggak pernah ke pasar ya. Yang ke pasar kan suamiku, cuman aku tuh lebih banyak mesen barang sama orang yang memang kira-kira ngider gitu loh. Yang dia nganterin barang ke warung gitu, ketimbang aku harus pergi ke pasar.
kan suamiku juga kerja, jadi kalau memang ke pasar ya emang cari barang yang kira-kira nggak ada dijual sama agen yang suka nganter barang. Karena harganya itu sama aja bun, misalnya harga aku belanja di pasar sama harga yang langganan aku antar di rumah itu sama aja. Jadi ya daripada aku harus pergi ke pasar kan ngilangin waktu, terus ngabisin bensin juga, otomatis enak kita stay di rumah aja, tinggal nunggu, tinggal WhatsApp aja maunya apa gitu, tinggal ditunggu hari dia nganternya, itu jauh lebih enak sih menurutku. Nah ini jangan salfok ya sama ibuku yang dia tuh masuknya dari jendela, karena memang kalau pintu dibuka itu biasanya Hamizah tuh suka keluar rumah gitu, terus kalau ditutup lagi dia suka marah, suka nangis, suka ngambek. Baiklah bunda, segitu aja video dari aku untuk kali ini. Semoga aku bisa upload setiap harinya, walaupun kadang itu jam uploadnya tuh nggak berurutan ya, maksudnya nggak sama gitu, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam-malam banget aku nguploadnya. Baiklah segitu aja dulu video dari aku. Kalau ada saran dan kritik boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe, like, sama share juga. Terima kasih banyak ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.